Masih inget nggak Kak Igun kapan pertama kali kehilangan perjakanya? Jujur. Si jorok yang datang, tapi gue nggak pernah sampai keluar. Jadi kalau pas mimpi kentang gue keluarin. Nah, Kak Igun marah kan waktu Ayu ulang tahun tiba-tiba ada Didi terus ada Kak Igun. Marah sih enggak, tapi gue kecewa selayaknya menjadi teman aja. Gua mau ke rumah Super Mega Bintang. Yang kemarin kan di Bali udah gua hancurin tuh villanya. Sekarang gua mau hancurin apartemennya. Dia tuh punya apartemen banyak banget dan rumah banyak banget. Dan gua penasaran, gua kepo banget sama apartemen yang ini yang katanya mau dijual tapi nggak laku-laku. Kurang kali ajiannya. Halo Pak, malam Pak. Jadi kalian para fansnya Kak Igun, kalau mau datang ke sini aja ke apartemen ini ya. Jadi Kak Igun tuh baik banget, dia tuh kasih orangnya. South lobby. Iya kan? South lobby. Jadi kalian kesini, dia tuh biasa ngasih. Dia tiap hari open house kan? Iya, tiap hari open house. Peyek, ada peyek makanannya, ada bakso aci yang enak banget. Biasa dikasih tuh tiap hari. Kejora Coffee. Ada Kejora Coffee juga. Minta baju juga dikasih. Minta baju, manja. Terus pokoknya kalau kalian mau minta apa-apa, Kak Igun pasti akan kasih karena dia baik banget orangnya ya. Kasih tahu lagi di mana? Di Makna Residence, Business Park, Lebih Selatan. Gue rasa pintunya yang ini karena dia gede. Dia paling gede nih pintunya. Dia masuk apa dalam? Hah? Gue itu pernah lihat ini kan. Mana? Kok dia kasih alamat, dia nggak kasih nomor? Kasih. Kak Igun ya? Mungkin kayak gini gedor-gedor. Barusan mau buat tendang-tendang. Dia kayak udah feeling deh. Gak enak feelingnya. Oh, ini dia apartemen Super Mega Bintang yang dijual tapi nggak laku-laku. Benar. Kenapa sih gara-garanya Kak Igun? Hah? Apa gara-gara apa? Kenapa nggak laku-laku? Enggak, jadi itu kan aku kan. Apa sih? Jadi kan aku Gede kan. banget. Jadi Ini paha. Ini paha. Lu pikir aku mobil? Jadi kan nggak tahu kenapa pas kemarin pandemi itu gue lagi jalan-jalan muter-muter tuh ke BSD, terus ngeliat rumah, kayaknya seru, tutup dong yang. Lihat rumah, kayaknya seru ya balik ke rumah gitu, pulang ke rumah, ada halamannya, nginjak bumi, parkir motor, ada apa segala macam mobil gitu kan. Terus udah gitu, hidung lu habis direparasi ya? Iya, kemarin di Korea. Ini mau direparasi lagi belum? Belum dibenerin lagi? Belum, kemarin kan baru ngebuang yang merah-merahnya itu. Merah-merah kenapa lagi? Ada, gara-gara operasian yang pertama. Jadi di sini suka merah terus. Sabar. Iya. Gitu. Tapi gue tuh nggak mau kebanyakan tempat tinggal gitu loh, Nik. Iya. Gitu, gue nggak mau kebanyakan tempat tinggal karena kalau rumahnya kosong pasti jadi debuan, maintenance-nya tuh jadi nggak rapi gitu. Benar. Jadi tadinya gue mau julak. Jadi nggak jadi dijuli. Ya orang nggak ada yang nawar juga nggak ada. Gimana mau jual? Oke, itu jual berapa ini? Ini pengen jual 4,2 M. 4,2. Iya. Kenapa dijual? Ya karena kalau kenangannya udah nggak ada ya? Bukan, kalau misalnya nggak ada, bukan kenangan. Kalau misalnya ini tetap ada, terus ya udah gitu, tentang gue nggak kesini-sini lagi, malas gue udah dari rumah. Apartemen sini ada, di BSD ada, rumah nyokap ada. Malah sekarang nih gue mau tinggal sama nyokap rencananya. Oh gitu. Kan semenjak bokap nggak ada kan nyokap sendokur kan, gitu. Jadi ya udah gue pengen tinggal sama nyokap. Ini berapa kamar Kak? Ini tadinya satu, lu dari agen properti gimana sih? Siapa tahu abis ini ada yang mau nawar. Benar. Ya kan, tapi jangan lupa loh. 1, 2, 3. Jadi kamar. harusnya 3, tapi sekarang jadinya cuma 2 karena di atas gue jebol. Gue jadi wardrobe. Enggak, jadi kamar aja gede gitu. Oh, ada Tempat. kamar ini nggak? Kamar eksekusi kayak di rumah lo. Ada dong. Kalau sini eksekusinya di balkon loh. Sampai keringetan ngucur saking panasnya. Tapi ini enak loh. Alhamdulillah seru kan? Karena kan I syuting di sebelah tiap hari Senin gitu kan. Jadi dulu itu kan programnya tuh di sebelah itu setiap hari kan. Nah jadi kalau misalnya seru juga ya pulang syuting terus pulang rumahnya deket gitu. Sekarang programnya kan cuma seminggu sekali. Jadi gitu. biasanya kalau nggak syuting lompat atau? Kan ada terowongan, ada mobil bawatannya. Gila deh. Kalau enggak kadang suka pakai tali, gua cut gitu nyampe.
sehat ya. Lu gelap banget dah kayaknya. Maksudnya aku syuting seharian. Nih kita kepo mau tayang lagi ya. Mana nih sih kok nggak ada? Nggak ada, gila deh. Nggak ada, harus dimain-mainin dulu baru bangun. Kalau vlognya Niki jadi jorok ya, orang semua jadi jorok ya. Gila deh. Suka di atas apa di bawah? Langsung gitu. Gila deh. Masa langsung gitu? Ya gue di bawah lah, kalau gue di atas kesian orangnya. Gila kali. Kalau lu kan bisa kemana-mana. Kayak Gun bisa bilang di atas di bawah kasihin orang. Emang kayak Gun udah nggak perjaka? Mana? Kayak Gun. Pernah sih sekali nyobain. Makanya juga suka mancing mah. Orang nggak ada sekarang ngomong nih ya, gitu. sekarang nih yang lucu nih di YouTube ya. Kalau kita ngomong apa di YouTube, ntar di berita online ada. Ada, betul, iya. Jadi Emang apa? begitu. Gue makanya kemarin gue nggak salah ya, gue baru nge-DM salah satu berita online dari Instagram. Gue nggak tahu apa namanya, nggak usah gue sebut lah ya gitu. Terus deh gitu, gue DM aja gini, Say, kalau mau wawancara gue, telepon aja kata gue, buat janji. Jadi apa yang lo pingin tahu, gue jawab. Daripada lo nayangin berita yang gue nggak wawancara. Jadi ngambil dari vlog gue. Marah atau seneng kayak Gun? Nggak marah, nggak seneng, tapi ini part of diri gue komplain. Karena menurut gue berhak dong komplain gitu. Karena maksud gue ada sesuatu yang bisa buat asumsi berita, dan ada memang ya memang buat kita doang gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak tahu, nggak ada hasil rekaman atas lo bertanya dan gue menjawab, buat gue tuh kalau untuk jadi berita tuh sesuatu yang nggak benar. Tapi kan emang kadang-kadang berita online kan emang gitu kayak Gun. Iya. Ya kan? Makanya gue DM aja. Dihapus, Dia nggak baca, dia nggak balas DM gue, tapi Dibaca. berita gue dihapus. Berarti kan dia baca ya. Baca. Alhamdulillah, terima kasih ya kamu Iya. udah baca. Gitu. Nah kayak Gun, aku mau tanya. Gila ya. Dari pikiran-pikiran jahat nih kalau begini. Gila. Gimana? Gue bingung sama dia. Kalau yang di tempat lain kan YouTube-nya standar-standar semua. Iya, standar benar. Iya kan? Benar. Makanya gue rada mau iyain apa enggak, ketemu lu agak ketek-kotek. Kayak Gun kan kemarin YouTube-nya sempat hilang. Iya. Rumornya katanya dihack sama artis luar negeri. Iya, Hollywood. Siapa? Ya gue gak mau sebutin, ntar gue di-hack lagi. Gue sebutin. Kok artis luar negeri bisa nge-hack Instagram kayak Gun? Karena Instagram lagi YouTube. YouTube. Karena pas dilihat itu dia pakai akun nama dia. Ya gue nggak tahu ya apakah ada orang lain pakai akun nama dia. Katanya sih buat main game online. Hah? Oh gitu. Apa tuh game apa sih kalau di YouTube tuh bisa main game online gitu? Ya banyak Mobile Legends. Gua nggak ngerti. Bisa streaming. Oh gitu. Gitu. Tapi sekarang udah balik lagi kan? Udah balik. Nggak ada yang hilang kan? Subscribe, video-video. Kalau video-video sih aman ya, tapi kalau duta resnya gue nggak tahu deh. Kan itu semua urusan sama Ruben. Oh iya. Kalau gue mah kan artisnya dia, jadi gue ya udah gue ngikutin aja. Kenapa Kak Gun memilih untuk bekerja sama dengan Korben? Karena gue males pusing aja. Kan gue desainer, fashion designer, Oh, iya sih, ribet. iya sih. Kalau gue harus invest nih kamera begini, Iya. invest model-model orang begini, mau ngapain menemuin hidup gue lagi? Saya lagi gaji. Makanya. Oke, Kak Gun. Apa? Emang potongannya di Korben berapa? Nggak tahu deh, gue lupa. Emang kenapa lu mau nampung gue? Pakai lu nanya gila-gila potongan. Kalau gue tuh orangnya nggak pusing sama begitu-gituan sih. Ini gue jujur ya, dari lubuk hati gue yang paling dalam. Gue tuh maksudnya, gue nggak YouTube ini, gue lagi belajar untuk bertahan dan menahan diri. Karena sebenarnya passion gue tuh nggak bikin YouTube, Iya, bikin baju kan? bikin baju. Jadi gue kalau misalnya kemana-mana gue harus bawa kamera apa segala macam tuh gue kayak it's not me gitu. Tapi kan karena memang sekarang ini gue harus mengikuti zaman kan, bahwa gue itu punya penggemar di YouTube dan gue juga punya penggemar di Instagram dan gue juga punya penggemar di TV gitu. Jadi ya sebenarnya nih gue itu udah disuruh nge-YouTube itu sama Raffi Ahmad. Jadi yang beliin gue kamera pertama kali buat nge-YouTube itu Raffi Ahmad, gue kasih tau lo. Ulang tahun gue 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Lo bayangin kalau dari 2 tahun lalu gue nggak males, subscriber gue udah berapa? Gitu. Tapi karena gue memang gimana sih kalau kita nggak passion gitu. Tapi kalau sekarang ya gue berusaha mencari sesuatu yang lo nggak bisa ngeliat gue di TV. Nah tapi lo bisa ngeliat gue di YouTube gitu. Karena di YouTube Kak Igun bisa jadi diri sendiri. Di TV gue juga, gue selama jadi karir gue mau jadi diri sendiri, nggak pernah jadi orang lain. Gue mau begini, super mega bintang. Mau ngapain lagi? Sabar kayak gitu. Mau so dilaki-lakiin capek juga ya, begini adanya real. Kayak gitu cowok. Hah? Mana?
Kayak Gun. Kalau di KTP sih cowok ya. Kalau di KTP sih cowok gitu. Kalau lagi pipis juga masih cowok sih. Tapi ceweknya Ada sisi-sisinya ada. Kayak lu emang lu full cewek? enggak. Hah? Ngapain sih ngelus-ngelus kaki gue? Kesel deh. Oh ini ada bolis pertanyaan. Ada dong. Oh, Clear. astagfirullahaladzim. Lu Keren ada nggak? baju apa gimana sih? Enggak, aduh aku aja nggak suka aku pakai daleman. Ya kalau pakai daleman ya gini, kalau pakai gini ya nggak pakai daleman. Gitu. Jakarta tuh panas kayak Panas, gitu. benar. Iya, kayak gue aja nggak pakai Ya celana. kan gue ada bantal ini. Kalau gue justru ya, kalau misalnya lo mau tahu keaslian gue tuh gimana, gue tuh di rumah paling cuma pakai celana dalam sama kaos. Udah. Emang enak paling kayak gitu. Lah ini rumah siapa? Makanya gue. Ya suka-suka gue dong. Tapi kalau ini aku beli jadi tempat siapa? Lo ada duit nggak? Ada, cuman 4M doang kecil. Benar. Ya udah beli deh nih. Tapi aku nggak mau beli di sini. Ya katanya lo mau beli punya gua, gimana Ah, sih? tawarin aja biar seneng. Oh iya benar. Di sini jauh dari mana-mana aku kan. Ya enak tau, cut. Ke Lah, bandara ke Trans deket TV? banget. Trans TV deket banget. Lah gue nggak pernah telat Trans TV. Masa? Gak pernah gue telat. Ya telat-telat dikit. Kayak Gun, enakan jadi desainer atau jadi artis? Gue tuh bareng dua-duanya nih. Jadi gue tuh jadi desainer dulu baru jadi artis sebenarnya. Tapi kalau gue misalnya gini, kalau misalnya dibandingin desainer-desainer lain, mungkin gue lebih merasa beruntung karena gue bisa lebih dekat dengan kalian-kalian bintang-bintang televisi, sinetron dan segala macam gitu. Kalian mudah untuk punya akses sama gue gitu. Dan kalau gue misalnya dibandingin desainer lain, mungkin gue punya akses promosi yang lebih besar karena gue punya followers, gue punya penggemar gitu. Jadi semuanya ya semuanya dijalanin berkesinambungan. Kalau jadi artis kan jual diri nggak punya pegawai yang banyak. Ntar ditangkap lo jual diri. Ya kayak lo dulu ya. Iya. Iya kan. Tapi kan aku nggak jual diri. Bener. Gue sampai kaku. Gue pernah kemarin nonton lagi di YouTube. Lo nangis. Iya. Peres tau itu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi kalau misalnya di baju kan gue harus ngidupin puluhan kepala yang ada di butik gue gitu. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang ini lagi covid begini, gue biasanya bikin baju pengantin, biasanya gue bikin baju malam. Orang yang mau pesta siapa nih? Iya. Yang mau kawin siapa coba? Ya kan? Jadi memang bisa dibilang tuh omset menurun sampai 80%. Gara-gara covid ya? Iya, tapi gue tuh nggak mau pegawai gue ngerasain covid, ngerti nggak? Gue nggak mau pegawai gue ngerasain pandemi. Jadi mereka tetap gajian seperti biasa. Kemarin Lebaran juga mereka dapat THR seperti biasa gitu. Jadi gue tuh pengen mereka nggak perlu memikirkan yang terlalu berat lah gitu. Yang penting kerja tetap Yang penting maksimal. badan kayak gunanya yang berat. Iya, biar badan gue aja naik. Kau makin gede tau kayak Oh, makanya itu gue bingung deh. Terlalu happy atau gimana? Happy ending. Kaigun, pernah nggak sih ada artis yang bikin baju di Kaigun tapi ngutangnya lama Indra banget? Bekti. Masa sih? Nevi, gue mau kawin. Alhamdulillah ya Bekti, kata gue. Iya Nevi, bajunya dibikinin sama Om Aji pada waktu itu. Kan gue ada pagar ayu, pagar bagus. Gue bikin dulu ya Nevi. Oke Bekti, gue bilang gitu. Ini budgetnya seorang segini, oke nggak Bekti? Oke Nevi, bagus. Makasih. Acaranya udah berlangsung, udah seminggu, 2 minggu, darang gak bayang-bayang. Akhirnya dibeyong, dicicil setahun kelar. Lama banget kawinnya udah lama. Oh. Itu Ertong ya. Ertong. Kalau misalnya klien akhir-akhir ini kemarin juga gue baru mengalami kayak gitu sih. Pas mau masuk COVID, pas tuh uang itu nggak dibayar. Gitu. Tapi apa? Tetap ditagih atau diikhlasin aja? Aku nggak tagih dan sebenarnya sih nggak ikhlasin gitu karena kita kemarin bikinnya juga mepet, lembur dan segala macam gitu. Jadi kasarnya itu sebuah pekerjaan yang harusnya nggak oke, tapi kita oke-okein gitu dengan lembur dan apa segala macam gitu kan. Tapi ya udah, memang mungkin belum rezeki gue gitu kan. Tapi ya kalau dibayar ya alhamdulillah, tapi gue juga nggak nagih. Tapi kayak Gun, nih bener gak sih kayak Gun katanya kalau uang di ATM udah sampai di bawah 500 juta rasanya tuh was-was. Betul dong. Kenapa? Karena kan aku pengusaha nih. Oh. Di butik itu ada sebulan itu gue harus gaji mungkin sekitar 50 orang. Oh banyak juga ya karyawan Iya kayak dong. Gun? Kalau misalnya omsetnya nggak ada, ya kan pastinya gue nalangin pakai uang gue.
Tapi itu di butik doang atau semua? Kalau Kejora kan memang sudah berdiri sendiri, ya kan, Kejora udah berdiri sendiri, P Maigun juga bisa berdiri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya butik kan memang ya maksudnya gimana sih, kita sebagai owner pasti kan juga harus mau mensupport keuangan yang ada dong gitu. Jadi nah ini berita yang terlalu dibesar-besarkan gitu, kayak wah Igun tajir punya uang 500 juta. Ya kalau dibandingin Nikita Mirzani, dibandingin yang lainnya nggak ada apa-apanya lah gitu. Kalau gue nih, maksud gue gini ya Nik, gue yang paling pamali dan paling anti gue diajarin sama bapak gue adalah jangan sekali-sekali ngegaji orang lewat dari 1 hari. Jadi tiap gaji itu harus dibayar tepat waktu. Wah, aku suka telat. Dan alhamdulillah mungkin lu banyak kerjaan kali kan. Kalau gue pokoknya nggak mau apapun itu. Gue punya butik 15 tahun, mau ke 16 tahun, alhamdulillah gue nggak pernah telat bayar gaji. Jadi kalau misalnya memang uang butik nggak cukup untuk membayar gaji, ya gue harus membayar pakai uang sendiri gitu. Nah, Kak Igun baru-baru ini kan Kak Igun baru aja kehilangan Ayada tercinta. Apa masih berasa, apa sih yang Kak Igun masih bayangin tentang papa itu, Kak Igun? Jadi gini, aku tuh kan memang hidup aku itu kan udah terlalu sangat mandiri ya gitu. Jadi memang aku udah kayak bertahun-tahun tuh nggak tinggal sama mama sama papa gitu. Mama papa punya rumah sendiri gitu. Jadi sebenarnya aku ketemu sama mama papa tuh juga jarang. Jadi kayak ketemu tuh paling dinner yuk, lunch yuk, atau mereka ke butik dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya dilihat kenangan ya selayaknya anak sama orang tua pasti ada kenangan-kenangan yang, kalau gue tuh orang gini nih, gue tuh orangnya susah banget nangis. Gue tuh nggak bisa nih. Aku nggak lihat Kak Igun nangis aja. Gue tuh nggak bisa kayak orang yang tek gitu langsung nangis, nggak. Gue kalau misalnya sampai hati gue nggak kecuil gitu, tuh air mata nggak bakal bisa keluar nih gitu. Jadi momen yang terakhir tuh gue ngerasa sedih adalah di saat pada waktu itu 1 tahun konser Story of My Life. Terus gue minta sama asisten gue, ada nggak sih stok foto konser? Gue bilang gitu kan. Terus gitu dikirimin. Ada salah satu foto yang bokap gue tuh nonton gini. Tapi kayak mukanya tuh terharu, sedih, bangga gitu. Terus gue langsung kayak kesentil gitu. Ya Allah, ternyata bokap gue tuh bangga ya sama gue gitu. Tuh gue nangis kejer dari semeninggal bokap, belum pernah nangis sama sekali. Mau bokap dikubur apa segala macam, bahkan kalau nyokap nangis gue omelin. Tapi pas kecuil gitu, gue langsung tumpe setumpe-tumpenya. Tapi udah tenang papanya kan di sana kayak. Kalau aku sih ngerasanya ya papa insya Allah tenang sih ya gitu. Jadi karena gini, kalau misalnya sesuatu ditangisin dan segala macam, kayaknya juga nggak akan ada habisnya gitu. Betul. Kan? Karena nggak akan kembali juga kan gitu. Kalau kita momen ada saatnya kita nangis, kita mengenang ya selayaknya, jangankan sama orang tua lah gitu, sama sahabat aja kan juga lebih seperti gitu ya. Iya betul. Kayak ngerasa sepi gitu. Gue sih dobrakan hidup gue tuh, hal tersedih yang pernah gue lakuin tuh waktu kakak gue meninggal sih, Mbak Emma. Jadi Mbak Emma tuh meninggal tuh kayak gedung tuh kayak runtuh gini, udah itu runtuh seruntuh-runtuhnya tuh pada saat itu gitu. Bisa jalan klotak-klotek nggak ini lagi syuting? Ya, kadang gila deh. Klotak-klotek. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau abis kakak gue meninggal tuh gue langsung udah ngerasa gini, oh ternyata ya udahlah, kita tuh juga bakal nggak ada. Iya gitu betul. Tinggal nunggu waktunya aja kayaknya. Iya. Kira-kira Kak Igun kapan waktunya? Kayaknya gitu. Jangan aja, mudah-mudahan jangan ada yang iya, abadi ya nih. Iya. Kayaknya lu harus abadi sampai lu di Sudirman ada patung lu gitu ya. Iya, soalnya aku tuh kemarin kan bayangin gitu, gimana ya kalau misalkan tiba-tiba Koruben nggak ada duluan, kayak gitu, pasti aku tuh bakal sedih banget gitu. Kalau kira-kira kalau lu nggak ada duluan, kayaknya orang-orang banyak yang seneng deh nih. Nggak juga, pasti in memoriamnya tuh, in memory tentang Nikita Mirzani banyak banget pasti. Nikita Mirzani. Ih coy ya, jangan sampai. Tapi Kak Igun, kenapa sih Kak Igun kok suka ngeladenin haters yang kalau ngebahas soal operasi Kak Igun tuh kenapa? Maksudnya? Kan banyak banget tuh aku lihat kayaknya Kak Igun suka balas-balasin komen kalau yang ngomong tentang operasi. Kak Igun kan operasi kan? Operasi? Iya. Gitu. Kenapa? Operasi di Korea 150 juta. Iya, gitu. tahu Iya, dari luar, sini kan, tulang ini kan. Di luar tiket luar belanja. Hotel, iya. Ya, kadang itu gue suka enak sama orang-orang yang gampang berkomentar, ngerti nggak? Dia nggak tahu berapa yang kita keluarkan untuk diri kita. Ya kan, maksud gue tuh sebenarnya gini loh, maksud gue tuh pengen orang tuh, ini kepengenan gue dan tapi gue rasa nggak mungkin ya.
gue tuh pengen orang tuh kalau ngomong nggak asal jeplak gitu loh nih. Nggak mungkin. Iya kan, tapi kan nggak mungkin gitu. Tapi gue kadang kalau lagi senyum sih gue bantai juga. Gue paling demen tuh kalau lagi senyum gue bantai juga. Kenapa Kak Igun memutuskan untuk operasi hidung? Kan hidung Kak Igun yang dulu kan bagus. Iya, tapi kalau hidung yang dulu itu kan isinya filler sama benang. Jadi bentuknya tuh proporsinya tuh nggak lurus gitu loh nih. Gitu. Karena kalau misalnya kalau benang sama filler kan dia kayak agak ngebengkak gitu. Jadi makanya aku pengen yang lebih firm. Tapi ini udah oke, udah fix nggak akan diganti-ganti lagi. Kayaknya mau ganti deh. Sama, aku juga Korea lagi atau negara lain? Kayaknya Indonesia aja ini. Ini. Iya, karena di Indonesia ternyata ada dokter yang gue Bagus. percaya dan gue cintai. Siapa? Aku juga mau ganti. Ada. Kasih tau aku dong. Enggak ah. Kenapa? Ya jadi kamera Jangan, lah. jangan. Terus Kan gue ini kasih tau bisa lu. ditit. Ya nggak usah ditit, lu chat aja gue, lu kan tuh nomor gue. Oh iya juga sih. Aku juga kayaknya mending di sini deh. Sini aja nih, daripada ke Korea lagi. Soalnya mahal. capek. Heeh. Ya deh, tau aku pikirin di sini aja deh. Nah, Kak Igun, ini kan Ini capek banget nih orang ini ya. pasti netizen. Seharian syuting. Ih, seharian aku cari duit Kak Igun. Kalau aku nggak cari duit, nanti aku siapa yang kasih duit? Iya makanya. Ya kan, jadi semuanya Iya. sendiri. Mau ngelonte juga lagi corona ya. Susah bener, orang takut ya. Iya takut juga lu ya. Iya, enggak laku juga kalau Deket sama orang juga laki yang kaya juga mau lu takut lagi ya. takut, nanti dibilangnya apa-apa semua. Benar. Ya udah aku Udah kerja aja deh udah. Kan ini kita kepo mau tayang lagi. Iya, makanya ini aku lagi giat-giatnya. Ya udah semangat ya sayang. Kak Igun! Ini pasti netizen banyak yang kepo soal hubungan Kak Igun sama Ayu Ting Ting. Sebenarnya kalian itu hubungannya bener atau enggak sih? Enggak ada hubungan apa-apa. Oh langsung kayaknya sakit hati banget nih roman-romannya. Enggak ada rasa. Enggak, Kak Igun marah kan waktu Ayu ulang tahun tiba-tiba ada Didi terus ada Kak Igun. Marah sih enggak, tapi gue kecewa selayaknya menjadi temen aja. Gitu. Kenapa? Ya setiap orang kan punya rasa kecewa boleh dong, Boleh. tapi gue menyikapinya dengan ya gue diem aja. Sampai sekarang masih bete? Bete enggak, tapi ya gue anggap kelar aja gitu. Jadi diri gue anggap kelar aja gitu. Jadi nggak ada hubungan apa-apa? Nggak ada hubungan apa-apa? nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan Kecuali apa-apa. pertemanan. Supaya hubungan pertemanan dan kita juga partner kerja profesional, bisa menghibur kalian semuanya, Iya. udah gitu. Oh, oke, ya udah kita nggak usah bahas-bahas tentang Ayu Ting Ting. Kan lo yang nanya tadi. Iya, emang iya. Apanya? Apanya? Lo barusan? Enggak, itu netizen. Oh netizen. Dia jadi maksudnya gini, kalau gue tuh kurang suka cara netizen kayak jodoh-jodohin gitu ya. Iya. Maksudnya makanya ya gue sekarang berusaha untuk ngelurusin bahwa nggak ada apa-apa gitu. Tapi sebenarnya kayak gue emang nggak ada rasa. Pernah ada rasa? Sama aku pernah ada rasa. Enggak. Langsung. Orang pakai bahasa dulu kan. Enggak, lu udah rame banget yang nengokin nih. Jangan salah, ini kan udah dioperasi. Gue kayak beli tas second ngerti ya kan? Second reject. Aku udah Operasi. kembali perawan loh. Ya Aku udah. habis vaginoplasti. Iya atur aja nih gimana yang baiknya. Ya. Ya udah kalau gitu Kak Igun, masih inget nggak Kak Igun kapan pertama kali kehilangan perjakanya? Jujur. Kehilangan perjaka tuh gimana sih? Gua nggak paham. Pertama kali ngencur. Ya kalau laki mah, gue tuh nggak pernah mimpi basah loh nih. Masa sih? Oh iya, Mimpi jorok? belum pernah. Masa? Mimpi jorok pernah, ada mimpi-mimpi jorok yang datang. Tapi gue nggak pernah sampai keluar. Oh. Jadi kalau pas mimpi kentang gue keluarin. Gue ini sebenarnya bukan gue loh nek. Ini image gue ini nggak gini loh di publik loh. Ngerti nggak sih? Aduh, image gue roboh deh ini. Aduh, dinasti gue hancur. Aduh, gila deh ini. Kak Igun udah berapa tahun sih umurnya? Hah? Umurnya Kak Igun berapa? Tahun ini 38. 38. Nah, ngomongin 38. Gaya favorit Kak Igun tuh apa? Apa hubungan? 38 tahun nggak mungkin nggak ada gaya dong. Gaya favorit. Iya. Kalau GML. Kalau lagi apa? Iya, iya. Gue nggak pernah ML. Gue mah coli aja. Gue paling kalau nggak coli dicoliin. Sebenarnya ini bukan image gue nih. Ya edit dong nih. Ya.
Di tip ya, aduh Nggak bisa, nggak? ini di luar dari ini loh. Ini di luar dari bahas karya Ken ya. Karya kan udah ada di YouTube lain. Ya Allah, tapi begini juga. Tapi Kak Igun tuh karyanya mantep-mantep, aku suka. Aku tuh selalu support Kak Igun. Oh, gila deh. Lu masa sok pura-pura ngecek? Aku tuh di garda terdepan pokoknya kalau urusan Kak Igun. Aku tuh selalu support. Bener gak sih? Bener. Aus loh. Kak Igun kan udah 38 tahun, sudah dewasa dong, Ya. ya kan? Pasti pernah pacaran kan? Ya. Nah, fantasi terliar Kak Igun tuh apa? Fantasi. Iya. Fantasi gue keliling-keliling, tetes-tetesin lilin Di gitu. badan? Di badan. Itu dong kayak film Hostel. Iya, gue demen aja kadang-kadang kalau kayak gitu ngebayang-bayanginnya. Terus abis itu dikasih disiram minyak, dibakar. Kali motor. Gila ya. Enggak, ya apa Tapi gimana? kalau lo fantasi, coba gue tanya, kalau lo fantasinya gimana? Aku, Nah, nih ngapain udah semua, aku udah gak ada fantasi lagi dalam hidup. udah baal ya. Udah baal, aku aja udah nggak ngerti itu. Tapi ini gue nggak tahu kenapa Rasanya ya, kayak gimana? misalnya kayak sekarang ini kayak rasa-rasa kepengen aja tuh lagi nggak terlalu pengen gitu deh nih. Sama aku juga. Gue Kayak- tanya nih sama orang-orang. Gue kayak udah kayak mati rasa deh gitu, kayak udah males gitu. Oh, ini dong, makin ke dalam dong. Udah mati rasa. Ya kalau lagi begini ya ke dalam lah, kan udah malam tidur. Ada schedulingnya loh. Kadang suka disewa-sewain tuh kan. Ini Rental. bukan dunia gue. Ya Allah. Kak Igun, ini terakhir nih. Kak Igun lebih suka yang dominan atau enggak? Oh, kalau aku mau orangnya dominan ya. Oh, Kalau aku orangnya dominan gitu. Jadi kalau misalnya aku dapat yang dominan lagi, mungkin rasanya jadi cong. Oh. Jadi kayak bertolak belakang gitu. oh gitu. Karena aku orangnya dominan, suka ngatur dan segala macam gitu. Jiwa pemimpin ya? Bisa dibilang seperti itu. Kayak lu kan lu juga iya, dominan. Aku juga dominan, parah aku dominannya. Lu kalau nggak dapat orang yang kaya banget, kayaknya lu nggak bakal iya. ini. Bener, kok tahu sih Kak Igun? Iya, nggak enak lagi, goblok gitu kan lu kan kayaknya. Iya, kemarin Gitu. juga ya, kemarin hampir gara-gara di bawah aku jadi bisa kuinjak. Ya. Kasihan Mungkin ya. kalau sama gua lu bisa nggak keinjak ya. Nggak. Gue yang lu kayaknya. Kak Igun kan suka pakai G-string. Dulu, Sekarang udah enggak? udah enggak. Kenapa? Udah selepet kan. Kalau dulu kan gua kurus nih. Iya. Gua dulu kurus banget. Jadi kok pakai G-string tuh kece Tapi masih banget. ada koleksi G-stringnya? Enggak, udah nggak ada koleksi G-string. Sekarang setelah dalam siang pakai warna hitam, malam pakai warna putih. Kenapa gitu? Memang selalu begitu. Jadi kalau di rumah tuh pasti setelah dalam gua warnanya putih. Kenapa? Iya, memang begitu gue. Oh, harus begitu. Mana bakso acinya lama banget? Oh, lagi masak. Ya Allah, sabar. Ruben Onsu atau Ayu Ting Ting? Ruben Onsu dong. Kenapa? Rumah mewah atau rumah kecil? Rumah mewah nih, capek hidup kecil. Badan gue segede gini, rumah gue kecil capek nih.